Shalom saudara-saudara, teman-teman, dan bapak-bapak, ibu-ibu. Kali ini kita mau kesaksian lagi. Kali ini kita mau kesaksian tentang penglihatan indah tentang akhir zaman ya. Jadi kayak gini, kemarin tanggal 21 April sama tanggal 23 April aku mendapatkan pesan baru dari Tuhan, dari Bapa. Nah, jadi ini aku bacain ya. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Umatku binasa karena mereka tidak mendengar suaraku. Umatku binasa karena telah mengeraskan hatinya dan lebih percaya kepada ilmu pengetahuan. Dan habis itu ada perasaan yang sangat sedih. Jadi perasaan Bapa di surga itu tuh sangat sedih terhadap apa yang sedang terjadi di dunia pada saat ini. Dan pas aku dapat message ini, itu tuh tengah malam, jam mungkin sekitar jam 3 kayak gitu, dan bener-bener perasaan sedih banget gitu. Abis itu juga ketika aku berdoa, aku berbahasa roh gitu, karena Roh Kudus benar-benar meliputi banget pada malam itu. Abis itu tiba-tiba di dalam penglihatan aku teringat gitu. Itu bukan penglihatan sih, kayak Tuhan tuh mengingatkan aku akan sebuah video yang aku nonton beberapa saat sebelum itu gitu. Jadi di video ini itu ada banyak orang Islam yang berkumpul di depan Masjid Al-Aqsa gitu. Dan message yang aku dapat dari Roh Kudus pada malam hari itu adalah mereka tuh rela mati, rela berbuat apapun untuk melindungi Masjid Al-Aqsa tersebut gitu. Terus abis itu Roh Kudus tuh berkata gitu kepada aku untuk keep an eye on Islam gitu. Jadi kayak di masa mendatang itu mungkin terjadi sesuatu terhadap mereka gitu, dan itu perlu kita doain bersama-sama supaya apapun yang terjadi kepada mereka itu untuk kebaikan mereka, dan juga untuk supaya kita orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus itu hindarkan dari segala sesuatu yang jahat. Dan juga kita juga doain supaya banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita dari agama seberang itu dapat diselamatkan jiwanya. Amin. Amin. Dan juga tanggal 23 April, hari ini tanggal berapa? 23 ya. 23. Soalnya kita di sini beda jam. 24 hari ini. Oh, hari ini 24. Iya. Jadi kemarin berarti 2 malam yang lalu itu aku mendapatkan message juga, dan itu aku juga dibangunin tengah malam oleh hari ini Roh 23. Kudus. Hari ini 23. Oh, berarti aku salah tulis 22 tanggal. kemarin. Tanggal 22 berarti. Iya, makanya aku bingung. Kayak hari ini tanggal 23, ya gitu, lupakan. Salah tulis tanggal ya, Saudara ya. Kemarin dapatnya. Iya, abis itu pas tengah malam itu aku dibangunin gitu sama Tuhan. Lalu jadi aku bangun, aku doa seperti biasa. Abis itu tiba-tiba aku mendapatkan message gitu. Jadi tiba-tiba aku melihat gitu dalam penglihatan Bill itu sama BG. iya, BG sama orang-orang elite lainnya. Terus tiba-tiba ada lagu Let's Get Loud yang dari Jennifer Lopez, itu yang lagu lama banget yang Let's Get Loud, Let's Get Loud. Mungkin saudara-saudara tahu sama lagu itu. Di Google aja kalau nggak tahu. Nggak penting juga sih lagunya. Iya, tapi ada lagu itu. Terus aku udah lama banget nggak pernah denger lagu itu, bahkan inget pun nggak sama lagu itu. Nah, terus ada kata-kata datang, dan message ini Roh Kudus sampaikan kepada aku dalam bahasa Inggris gitu. Nggak pernah Tuhan tuh ngomong sama aku tuh dalam bahasa Inggris. Biasanya tuh dalam bahasa Indonesia yang baku gitu. Jadi mungkin message yang ini Tuhan juga mau nanti kita sampaikan kepada orang-orang lain gitu yang bukan orang Indonesia juga. Ini message-nya kayak gini. They are ready to get loud gitu. Nah, pas kalimat ini they are ready to get loud, itu aku melihat orang-orang elite itu dan juga BG itu mereka tuh kayak siap banget untuk berpesta gitu. Kayak mereka tuh bener-bener happy banget mukanya, dan kayak mereka tuh kayak jumping around, kayak lompat-lompat kegirangan gitu.
Nah, they are ready to get loud. They are ready to have a party. They are very excited for the time that is coming. It is soon, sooner than what most of you have been expected. It is not 2030. It's way sooner than that because the foundation has been laid out. Abis itu selesai, cuma sampai situ aja. Terus abis yang kalimat terakhir itu aku dapat ada perasaan takut sampai sedikit menangis gitu, kayak apa yang akan mereka rencanakan ini gitu. Karena aku tuh nggak tahu what to expect, aku nggak tahu apa yang akan terjadi, kayak have no clue gitu. Abis itu pas aku ada perasaan sedih, nggak sedih, takut sampai menangis sedikit ini, terus tiba-tiba ada lagu tenang. Tenang tuh yang ini, yang Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Yang itu, saudara. Ini kamu mau pakai bahasa Indonesia juga biar yang... Aku rasa yang denger ngerti sih, pasti ngerti. Nah, abis itu ada message lagi dari Tuhan datang pakai bahasa Indonesia gitu. Message-nya kayak gini. Tidak semua yang mendengar suaraku mengerti. Tidak semua yang mendengar suaraku mendengar. Aku berseru-seru di tengah jalan. Aku berseru-seru di tengah kerumunan, tetapi tidak ada yang mendengar. Kemanakah hikmat itu akan pergi selain kepada Ia yang mau mencondongkan telinganya kepadaku, yang mau mencondongkan hatinya kepadaku dan mencari aku dengan sungguh-sungguh seperti mencari emas dan perak. Aku terlebih lagi berharga daripada emas dan perak yang dicari-cari hamba-hamba dunia itu. Umatku binasa karena ketidakpedulian. Harta di dunia ini telah menjadi Allah mereka. Kenikmatan semu yang menjadi Tuhan mereka. Perut menjadi arah tujuan langkah mereka. Berbaliklah dari jalan-jalanmu yang jahat dan keji. Berhentilah berbuat apa yang baik di mata dunia, karena itu adalah kesesatan. Kembalilah ke firman-Ku, kembalilah ke firman-Ku. Aku akan menunjukkan jalan kepada hidup kekekalan yang memberi engkau kemenangan yang gilang gemilang. Nah, itu message yang aku dapat pas 2 malam yang lalu itu. Dan di sini juga, di video ini juga kita mau sharing, saudara, tentang kesaksian ya, yang waktu itu kita alami ketika kita baru aja mengubah channel kita dari family vlog jadi vlog kesaksian gitu. Karena sebenarnya Tuhan udah suruh kita gitu, udah kasih tahu untuk bersaksi itu dari bulan September tahun lalu. Tapi kita kayak masih belum berani ya. Kita kayak dia oke-oke aja sih, aku yang keberatan gitu, karena aku tuh lebih suka tuh hidup bersembunyi gitu, kayak kayak kita introvert kamu itu. Iya, terus kalau kita misalnya doa apa-apa, ya udah kita doa aja gitu, kita catat aja di buku, kita doain apa yang Roh Kudus mau kita doain, nggak mau kayak digembor-gemborin gitu. Apalagi ini kan aneh ya, aneh gitu, kayak banyak orang yang nggak percaya dengan apa yang Tuhan, kayak tuh banyak orang nggak percaya kalau Tuhan tuh berbicara gitu. Banyak orang yang nggak percaya saat ini dengan kekuatan dari Tuhan gitu. Padahal di 1 Korintus 4:20 itu dibilangin kalau kerajaan Tuhan itu bukan cuman berkata-kata, bukan cuman banyaknya kata-kata, tapi ada power di dalamnya gitu. Nah, power inilah itu yang kayak Roh Kudus itu ada di dalam kita, dan kita tuh bisa buktikan dengan power Tuhan itu yang ada di dalam kita. Gimana ya jelasinnya, kayak bukan cuma teori gitu, jadi praktek. Jadi
hidup kita ini dipenuhi dengan kesaksian supranatural dari Tuhan. Itulah power Roh Kudus yang berkuasa di dalam hidup orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang percaya dan berserah kepada kuasa Tuhan gitu. Nah, jadi ini kesaksian aku. Ini kan tadi aku udah bilang kalau bulan September tahun lalu itu Tuhan udah bilang buat jadi saksiku gitu, bersaksi buat Tuhan. Cuman kita nggak berani gitu kan. Dan banyak loh orang-orang yang sebenarnya kayak kita gini yang bener-bener hidup cari Tuhan, menjual segala sesuatunya untuk Tuhan, tapi mereka tuh nggak going to the service gitu. Mereka cuman in hidden place. Kita nggak tahu itu, nggak kelihatan gitu, tapi banyak banget orang-orang yang seperti itu gitu. Kita pun kenal banyak orang yang seperti itu ya. Nah, tapi karena Tuhan udah dengan spesial gitu suruh kita untuk bersaksi, maka kita lakuin. Nih tanggal 28 Januari akhirnya Tuhan bilang lagi sama kita gitu. Tuhan bilang kayak gini, perkataanmu sangat berkenan di hatiku ya anakku, kujadikanmu saksiku untuk bersaksi bagi kemuliaan namaku. Namaku disanjung tinggi oleh kesaksianmu. Bersaksi, mulailah bersaksi anakku, jadilah saksiku yang kudus. Habis itu kan Tuhan yang kasihkan nama channel ini, yaitu kesaksian kudus di akhir zaman gitu. Terus Tuhan bilang ceritakan tentang pengalamanmu bersamaku, ceritakan semua gitu. Nah abis itu tanggal 29-nya, karena kita udah dikasih teguran Tuhan tuh yang sangat halus dan lembut dan tidak memaksa. Itu akhirnya tanggal 29 Januari kita publish video kita yang pertama itu. Yang tentang cairan itu ya. Dan nggak kira-kira gitu publishan pertamanya itu tentang menentang cairan itu gitu, karena itulah kesaksian kita yang yang lagi ngehits ya pada saat itu gitu, kayak dalam hidup kita gitu. Nah abis itu pas setelah bersaksi tentang cairan itu di channel kita sendiri, sebelumnya kan kita pernah bersaksi tentang cairan itu tapi di channel orang lain gitu, itu dan kita nggak sebarin ke teman-teman kita gitu ya. Jadi satu teman kita pun nggak kita sebarin, kita taruh di sosmed pun enggak gitu. Jadi itu organik aja gitu, maksudnya ya udah kita udah bersaksi kan, Tuhan udah suruh kita bersaksi September ya, berarti kita sudah bersaksi gitu. Ternyata maksudnya Tuhan adalah untuk kita mengubah channel vlog kita ini menjadi kesaksian untuk Tuhan gitu. Nah pas kita bersaksi di tanggal 29 Januari itu, abis rekam video live waktu itu, aku tuh ngerasa kayak aduh sekarang orang-orang tahu kalau kita tuh aneh gitu. Aduh gimana dok, padahal selama ini kita tuh camouflage gitu, kayak kita pergi ke normal church, abis itu kita seharusnya itu yang sebenarnya harus dilakukan oleh gereja sih. Iya itu kayak the real believer gitu iya, kan. Iya tapi kan aneh gitu. Jadi aku tuh kayak perasaan aku tuh kayak aduh Kamu sekarang takut gitu ya. Iya aku kayak cemas gitu, kayak aduh cemas karena takut penilaian orang akan kita gitu. Tetapi judgment-nya. iya tapi karena Tuhan yang suruh, jadi aku mau. Kalau misalnya orang yang suruh, aku pasti nggak mau. Kalau Henry yang suruh aja, aku nggak mau gitu. Udah, ya kamu kan udah berapa kali aku ini, tapi masih nggak mau. Iya, Henry kayak udah dong, ayo bersaksi lah gitu. Tapi aku kayak kalau bukan Tuhan yang suruh tuh aku nggak bakal mau gitu. Abis itu pas udah kita rekam video yang pertama itu kan, kita udah matiin videonya, kita beres-beres. Abis itu kamu pergi sama anak-anak main sepeda kan? Aku ajak anak-anak keluar ya. Kamu main sepeda semuanya gitu. Jadi tinggal aku sendiri ada di rumah. Karena aku mau masak. Nah jadi pas aku sendirian di rumah, aku masih mikir-mikir gitu sambil masak kan. Abis itu pas tengah aku memasak itu, tiba-tiba di belakang aku itu kayak dari atas ke bawah cut gitu, itu ada yang turun gitu, dan aku tuh sampai kayak oh ini apa nih, nggak ada orang lagi di rumah gitu. Terus aku sampai kayak noleh ke belakang itu kayak ngelihat apa gitu, tapi dalam hitungan sekian millisecond itu tuh tiba-tiba maju masuk ke aku gitu, sampai aku tuh kayak kedorong lagi masak, aku tuh kedorong ke depan gitu. Terus abis itu pas
itu masuk ke aku tuh langsung kepenuhan Roh Kudus dan aku tuh langsung ngomong bahasa roh gitu. Dan abis itu aku langsung matiin apa namanya, Kompor. matiin kompor gitu. Pas saat itu aku lagi masak gorengan bala-bala aku bikin. Iya, bakwan ya. Iya, bakwannya itu aku nggak sempet kayak saking aku kepenuhan bahasa rohnya, ngomong bahasa rohnya, aku tuh nggak keluarin bakwannya itu dari minyaknya, jadi aku biarin aja di situ, tapi aku udah matiin sih kompornya. Apinya, ya. Abis itu aku cari tempat untuk bisa sujud sama Tuhan gitu. Akhirnya aku lari ke living room. Abis itu aku lari ke living room, dan aku tuh sembah sujud sama Tuhan sambil kayak Dia mau berbahasa pipis. roh Sini, mau dan pipis sama nangis-nangis papa. gitu. Dan aku tuh tahu kayak pas aku lagi berbahasa roh itu mau pipis ya. Dia lagi body training, dia Udah lagi toilet selesai, training. udah bisa dia. Yuk. Nah, pas aku lagi berbahasa roh itu, aku tuh tahu, oh yang turun itu tuh malaikat Tuhan, malaikat gitu. Yang tiba-tiba naik, yang tiba-tiba turun dari ceiling, dari langit-langit terus ke bawah, itu terus langsung masuk ke aku gitu. Tapi iya, itu cuman kayak malaikat itu nggak stay selamanya. Hey. No. Nggak stay selamanya, cuman pas saat itu juga buat deliver message itu gitu. Nah, abis itu ini message-nya yang pas aku sembah sujud sama Tuhan dan aku ngomong bahasa roh itu. Jadi Tuhan bilang gini, dengarlah ini anakku, akan tiba saatnya di mana kau tidak akan binasa. Tubuhmu akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Aku menyertaimu dan keluargamu sampai akhir zaman. Peganglah apa yang kau punya, yang tidak akan pernah binasa sampai dengan selamanya. Aku mengasihimu, anakku. Dan pas dapet kalimat ini tuh aku tuh bener-bener langsung kayak berderai air mata banget, kayak wow, luar biasa banget Tuhan ini luar biasa banget. Kayak cuma dengan kesetiaan kita yang kecil seperti ini aja Tuhan tuh memperhitungkan itu gitu, kayak sampai dikasih reward yang sangat luar biasa gitu. Oke, sekarang anak-anak udah kita suruh lagi supaya main dulu, soalnya pada kesini tadi ya. Nah, kayak aku tuh mikir kayak wow, luar biasa banget Tuhan Yesus kita, dengan kesetiaan yang cuman segini aja tuh kita dikasih reward yang sangat luar biasa gitu. Abis itu nggak lama Henry balik kan, terus abis itu dan bakwan aku gosong. Terus aku kasih tahu ke Henry gitu, aku kasih tahu ceritain ke kamu dulu apa aku langsung cuman kasih tulisan ini aja ke kamu? Ceritain kayaknya, aku lupa. Iya, terus abis itu pas kamu baca ini juga kamu langsung kayak berlinang air mata gitu ya. Aku lupa. Iya, kayak wow, itu tuh kayak bener-bener luar biasa banget reward yang kita dapatin kalau misalnya kita itu tuh nurut sama Tuhan, kita itu denger dan mau lakukan apa yang Tuhan itu suruh gitu. Dan itu tuh bener-bener pengalaman yang tidak terlupakan banget, karena baru kali itu aku dapet Visitation. visitation Dari ya, angel dapat encounter, kayak apa ya, Tapi kamu nggak lihat encounter sama angel enggak, tapi aku tahu, dan itu tuh gede banget, kayak dari atas terus turun ke bawah gitu, dan gede. Aku tuh sampai kayak noleh ke belakang kayak oh ini apa gitu. Terus abis itu pas dia masuk baru aku tahu tuh angel gitu. Dan mungkin juga banyak dari kita yang bertanya-tanya bagaimana menjalani hidup di akhir zaman ini, karena udah di ujung banget, kayak kayak teman-teman tahu kan dengan tatanan dunia baru yang sedang dipersiapkan oleh para elite itu, yang tahun berapa 2030 ya itu. Tapi Tuhan melalui message yang aku terima, Tuhan katakan bahwa itu akan terjadi lebih awal daripada tahun 2030 itu. Dan jika itu pun tahun 2030, kita sekarang udah di pertengahan, hampir pertengahan 2022. Itu cuma tinggal 7 tahun setengah. Apalagi kalau Tuhan ngomong itu lebih awal gitu, berapa tahun yang kita punya tersisa gitu. Impian pun udah nggak punya lagi, tapi untuk apa impian di dunia ini gitu. Jadi
Aku cukup yakin sih message yang Tuhan kasih tahu aku dalam bahasa Inggris itu yang tentang they are ready to have a party, itu tuh berbicara tentang pertemuan mereka yang akan mereka lakukan di bulan April di Bali ini, yang nggak tahu tanggalnya kapan. nggak tahu tanggalnya kapan. Itu tuh aneh banget, padahal di mana, padahal itu tuh kan sesuatu yang besar ya. Yep. BG datang ke negara kita, kenapa nggak ada pemberitaannya gitu? Pemberitaannya ada, tanggalnya nggak tahu kapan. Iya, pemberitaannya harusnya gede-gedean juga kan. Iya. Soalnya orang gede yang datang semua. Nomor 1 pun datang sana. Iya, nah jadi Sabar nih. baiknya kita menghimbau sih kepada saudara-saudara dan teman-teman semua yang mendengarkan berdoa. video ini untuk sehabis tutup video ini untuk berdoa khusus untuk hal tersebut, karena itu benar-benar timingnya tuh udah krisis banget gitu. Nah, untuk cara hidup dari akhir zaman ini, teman-teman saudara-saudara, itu tuh udah ada tertulis di Roma 12 ayat 9 sampai 21, dan itu adalah cara hidup yang harus kita jalani mulai dari sekarang sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus nanti yang kedua untuk menjemput kita di awan-awan. Mau bacain? Oke, 12:9 ya. Kasih yang tidak munafik itu dengan membenci yang jahat dan berpaut pada yang baik. Di dalam kasih persaudaraan yang penuh kasih sayang seorang terhadap yang lain, dan saling mendahului dalam penghormatan seorang terhadap yang lain. Dengan kerajinan yang tidak kendur, bernyala-nyala dalam roh, dengan menghambakan diri kepada Tuhan, dengan bersukacita dalam pengharapan, dengan tabah dalam kesukaran, dan bertekun dalam doa, dengan berbagi dalam kebutuhan orang-orang kudus, dengan mengupayakan keramahan. Berkatilah mereka yang menganiaya kamu, berkatilah, jangan mengutuk. Bersukacita dengan yang bersukacita, dan menangis dengan yang menangis. Pikirkanlah hal yang sama seorang terhadap yang lain, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, sebaliknya bersepenanggunganlah bersama mereka yang rendah. Janganlah menjadi bijaksana hanya menurut ukuran dirimu sendiri. Oke, sorry tadi ganti kamera nih sekarang. Jangan membalas kepada seorang pun kejahatan ganti kejahatan. Tunjukkanlah terlebih dahulu yang baik di hadapan semua orang. Jika mungkin hal itu dari pihakmu, berdamailah dengan semua orang. Janganlah kamu sendiri menuntun balas, hai yang terkasih, tetapi berilah tempat bagi murka, sebab telah tertulis, punyakulah pembalasan, akulah akan membalas, Tuhan berfirman. Oleh karena itu, jika musuhmu itu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Sebab dengan melakukan hal ini, kamu akan menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh yang jahat, tetapi kalahkanlah yang jahat dengan yang baik. Amin. Amin. Jadi intinya semuanya kasih dan kasih. Karena di akhir zaman orang-orang itu kasihnya akan semakin pudar. Oke. Mungkin itu aja ya yang kita mau share. Jadi teman-teman, kita juga minta support untuk doa bagi negara kita, tempat kita tinggal di New Zealand maupun di Indonesia, dan juga di seluruh negeri, di seluruh bumi dunia ini, agar orang-orang yang percaya itu bisa terbuka matanya, orang-orang Kristen terutama yang percaya sama Tuhan Yesus bisa membuka telinganya, mendengar suaranya, dan melihat apa yang telah terjadi saat ini. Karena banyak sekali yang tertidur, banyak sekali yang tidak tahu, dan mereka hanya mementingkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka mau lakukan dan mereka sukai kayak gitu. Jadi kita berdoa untuk itu, dan juga kita berdoa untuk revival, karena kedatangan Tuhan itu sebentar lagi, dan kami yakin sekali ya kalau kedatangan Tuhan itu pasti akan didatangi dengan banyak pertobatan. Amin. Banyak pertobatan dan banyak yang jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan. Dan kita juga mungkin yang terakhir, kita juga berdoa untuk yang sudah tahu, agar mereka itu memurnikan diri mereka menjadi seorang mempelai yang kudus. Jadi kita berdoa untuk hal tersebut. Mungkin itu bisa ditambahi di topik doa teman-teman waktu teduhnya untuk berdoa hal-hal tersebut. Itu aja. Dan buat teman-teman juga
Mungkin bisa bantu share video ini ke teman-teman Kristen yang lain, agar mereka dapat message-nya, agar mereka dapat pesan dari Tuhan, dan biar semuanya juga terberkati dengan video ini. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Bye-bye. Bye.